Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Deliana Arianti, Fania Audrey Wibowo, saya sendiri Wulandari, dan Endang Setiarini. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 20, yaitu mengenai capital adequacy. Yang pertama ada introduction. Kegagalan lembaga keuangan dapat berdampak parah pada ekonomi lokal atau nasional, tidak seperti lembaga non-keuangan. Eksternalitas semacam itu membebani regulator untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang benar pada perekonomian. Sarana utama perlindungan terhadap resiko kebangkrutan dan kegagalan adalah modal lembaga keuangan. Tingkat modal yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Hal ini mengarah pada fungsi modal yang pertama, yaitu yang pertama, untuk menyerap kerugian tak terduga dengan margin yang cukup untuk menginspirasi kepercayaan dan kemungkinan financial institution untuk melanjutkan keberlangsungan usahanya. Selain itu, modal melindungi pemegang kewajiban non-equity, terutama mereka yang tidak dijamin oleh penjamin eksternal seperti FDIC dari kerugian. Lalu yang kedua, untuk melindungi deposan, pemegang obligasi, dan kreditor yang tidak diasuransikan dalam hal kepahilitan dan likuidasi. Ketika financial institution gagal, maka regulator seperti FDIC harus turun tangan untuk melindungi penuntut yang diasuransikan. Modal lembaga keuangan memberikan perlindungan terhadap dana asuransi dan pada akhirnya wajib pajak yang menanggung biaya kebangkrutan dana asuransi. Lalu yang ketiga, melindungi dana asuransi lembaga keuangan dan wajib pajak. Selama krisis keuangan, DIV FDIC mengalami kerugian sejauh saldo dana negatif. Akibatnya, FDIC mengenakan biaya penilaian khusus pada lembaga keuangan yang diasuransikan dan mengharuskan mereka untuk membayar di muka premi asuransi simpanan senilai 13 kuartal. Dengan menahan modal dan mengurangi resiko kebangkrutan, lembaga keuangan melindungi industri dari premi asuransi yang lebih besar. Premi tersebut dibayarkan dari laba bersih financial institution. Selanjutnya yang keempat, yaitu melindungi pemilik lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi. Seperti halnya perusahaan lain, ekuitas atau modal merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi lembaga keuangan, di mana secara khusus tunduk pada kendala peraturan. Financial institution memiliki pilihan antara utang dan ekuitas untuk membiayai proyek-proyek baru dan ekspansi bisnis. Jadi, faktor tradisional yang mempengaruhi pilihan struktur modal perusahaan bisnis, misalnya seperti pengurangan pajak atas bunga utang atau biaya pribadi dari kegagalan atau kebangkrutan, juga mempengaruhi keputusan modal financial institution. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk mendanai cabang dan investasi nyata lainnya yang diperlukan untuk menyediakan keuangan layanan. Bagian dari program TARP 2008 sampai dengan 2009 adalah program pembelian modal yang dimaksudkan untuk mendorong lembaga keuangan Amerika Serikat membangun modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan aliran pembiayaan ke bisnis dan konsumen AS atau Amerika Serikat dan untuk mendukung ekonomi Amerika Serikat. Pembahasan yang pertama di sini ada capital and insolvency risk. Selanjutnya ada kapital. Untuk melihat bagaimana modal melindungi lembaga keuangan dari risiko
kebangkrutan, maka harus mendefinisikan modal dengan lebih tepat. Masalahnya adalah ada banyak definisi tentang modal, di mana definisi seorang ekonom tentang modal mungkin berbeda dari definisi seorang akuntan, yang pada gilirannya mungkin berbeda dari definisi yang digunakan oleh regulator. Secara khusus, definisi ekonom tentang model financial institution atau kepemilikan saham di financial institution adalah berbeda antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Ini juga disebut kekayaan bersih dari financial institution. Sementara ini adalah arti ekonomi dari modal. Regulator merasa perlu untuk mengadopsi definisi modal yang berangkat dari tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi lembaga keuangan sebenarnya adalah konsep akuntansi nilai pasar. Dengan pengecualian industri perbankan investasi, model yang ditentukan oleh peraturan dan risiko modal yang disyaratkan didasarkan secara keseluruhan atau sebagian pada konsep akuntansi nilai buku. Dimulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai alat penyekat terhadap jenis risiko utama, yaitu risiko kredit. Kemudian membandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku modal. Karena itu benar-benar dapat mendistorsi posisi solvabilitas sebenarnya dari financial institution. Nilai buku konsep modal nilai buku konsep modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan regulator, dan juga memeriksa beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator financial institution terus mengandalkan konsep nilai buku dalam terang masalah transparansi nilai ekonomi dan keputusan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan seperti pernyataan pada FASB nomor 115. Selanjutnya, ada the market value of capital untuk melihat bagaimana kekayaan bersih atau ekuitas ekonomi melindungi lembaga keuangan dari resiko, yaitu dengan mempertimbangkan contoh berikut, di mana ada panel A di tabel 21 yang menyajikan neraca sederhana di mana semua aset dan kewajiban financial institution dinilai dalam nilai pasar pada harga saat ini berdasarkan mark to market. Pada basis mark to market atau nilai pasar, nilai ekonomi ekuitas financial institution adalah 10 juta dolar, yang merupakan selisih antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Berdasarkan nilai pasar, financial institution secara ekonomi mampu membayar dan tidak membebankan biaya kegagalan pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Maka dapat dipertimbangkan dampak dari jenis resiko lembaga keuangan klasik pada kekayaan bersih lembaga keuangan ini, resiko kredit. Selanjutnya ada market value of capital and credit risk. Pada panel A dari tabel 21, lembaga keuangan memiliki 20 juta dolar dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Atau untuk menyederhanakan, menghilangkan notasi juta di sisa contoh tersebut. Misalnya, karena resensi sejumlah peminjam ini mengalami masalah arus kas dan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang dijanjikan. Penurunan arus kas masa depan saat ini dan yang diharapkan pada pinjaman menurunkan nilai pasar dari portofolio pinjaman yang dimiliki oleh financial institution di bawah 20 dolar.
Misalkan pinjaman benar-benar bernilai hanya $8 atau harga yang akan diterima financial institution jika dapat menjual pinjaman ini di pasar sekunder dengan harga saat ini. Ini berarti bahwa nilai pasar dari portofolio pinjaman telah turun dari $20 menjadi $8, di mana terlihat di nilai pasar yang direvisi pada panel B di tabel 21. Selanjutnya di sini untuk terusannya, kerugian ini membuat financial institution failure, di mana nilai pasar asetnya yaitu $88 kurang dari nilai kewajibannya sebesar $90. Saham kekayaan bersih pemilik telah sepenuhnya dihapus, dikurangi dari $10 menjadi $2. Membuat kekayaan bersih menjadi negatif. Akibatnya, pemegang liabilities dirugikan, tetapi hanya sedikit. Secara khusus, $10 pertama dari kerugian $12 dalam nilai portofolio pinjaman ditanggung oleh pemegang ekuitas. Hanya setelah pemegang ekuitas dihapus, pemegang kewajiban mulai kehilangan. Dalam contoh ini, nilai ekonomis dari klaim mereka pada financial institution telah turun dari $90 menjadi $88 atau kerugiannya sebesar $2. Yang mana ada di tabel tersebut, yaitu tabel 22, mengenai nilai buku dan aset financial institution dan kewajibannya. Contoh ini dengan jelas menunjukkan konsep kekayaan bersih atau modal sebagai dana asuransi yang melindungi pemegang kewajiban seperti deposan dari nilai resiko kebangkrutan. Sebagian besar kekayaan bersih financial institution relatif terhadap ukuran asetnya. Semakin banyak perlindungan kebangkrutan dan asuransi bagi pemegang kewajiban dan penjamin kewajiban seperti FDIC, inilah yang menyebabkan mengapa regulator fokus pada persyaratan modal seperti rasio kekayaan bersih terhadap aset dalam menilai exposure resiko kebangkrutan lembaga keuangan dan dalam menetapkan premi asuransi simpanan berbasis resiko. Selanjutnya ada the book value of capital. Dengan membandingkan nilai pasar atau kekayaan bersih ekonomi dengan nilai buku modal atau kekayaan bersih. Seperti yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, modal nilai buku dan aturan modal berdasarkan nilai buku paling sering digunakan oleh regulator financial institution. Pada tabel 22, ini menggunakan neraca awal yang sama seperti digunakan pada tabel 21. Tetapi mengasumsikan bahwa aset dan kewajiban sekarang dinilai pada nilai buku historisnya. Artinya, mencerminkan nilai ketika pinjaman dibuat, sekuritas dibeli, dan kewajiban diterbitkan. Yang mana mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Kemudian kekayaan bersih atau ekuitas sekarang menjadi nilai buku dari klaim pemegang saham daripada nilai pasar dari klaim tersebut. Sebagai contoh pada tabel 22 dibangun, nilai buku modal sama dengan $10, namun nilai buku ekuitas tidak sama dengan nilai pasar ekuitas atau selisih antara nilai pasar aset dan kewajiban. Ketidaksetaraan dalam nilai buku dan nilai pasar ekuitas ini dapat dipahami dengan memeriksa efek guncangan risiko kredit yang sama pada posisi modal lembaga keuangan. Tapi dengan mengasumsikan metode akuntansi nilai buku. Selanjutnya ada book value of capital and credit risk. Misalkan sebagian dari pinjaman $20 mengalami kesulitan mengenai jadwal pembayaran kembali,
Maka diasumsikan di panel B tabel 21 bahwa revaluasi arus kas mengarah ke penyesuaian langsung ke bawah dari nilai pasar portofolio pinjaman, yaitu dari $20 menjadi $8. Kerugian nilai pasar yaitu sebesar $12. Sebaliknya, di bawah metode akuntansi nilai buku historis seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, lembaga keuangan memiliki keleluasan yang lebih besar dalam mencerminkan atau menentukan waktu pengakuan kerugian pinjaman bermasalah di neraca mereka, dan dengan demikian pada dampak kerugian tersebut pada modal. Neraca nilai pasar tercermin dalam panel B pada tabel 21 dan neraca nilai buku tercermin pada tabel 22. Dari neraca nilai buku tersebut mencantumkan $10 sebagai nilai kekayaan bersih dan nilai yang mana nilai sebenarnya yaitu minus $2. Selanjutnya, the discrepancy between the market and book value of equity. Contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa nilai pasar dari neraca menghasilkan gambaran yang lebih akurat secara ekonomis tentang kekayaan bersih daripada akuntansi nilai buku. Dan demikian posisi solvabilitas financial institution, di mana resiko kredit atau resiko suku bunga yang mengakibatkan kerugian nilai pasar aset ditanggung langsung oleh pemegang ekuitas, dalam arti kerugian tersebut dibebankan pada nilai aset. Klaim kepemilikan di financial institution. Nilai pasar ekuitas lebih relevan daripada nilai buku, karena jika terjadi kebangkrutan, nilai likuidasi atau pasar menentukan kemampuan lembaga keuangan untuk membayar berbagai penggugat, yang mana selama modal pemilik atau saham ekuitas memadai atau cukup besar, pemegang kewajiban atau secara implisit regulator yang mendukung klaim pemegang kewajiban dilindungi dari resiko kebangkrutan. Artinya, jika financial institution ditutup oleh regulator sebelum kekayaan bersih ekonomisnya menjadi nol, baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin klaim pemegang kewajiban tidak akan rugi. Dengan demikian, banyak akademisi dan analis telah menganjurkan penggunaan akuntansi nilai pasar dan nilai pasar aturan penutupan modal untuk semua lembaga keuangan. Selama krisis keuangan, FSB mengklarifikasikan posisinya pada penerapan akuntansi nilai pasar di mana ada input terbatas atau tidak ada yang dapat diamati untuk menandai aset tertentu ke pasar, seperti halnya dengan banyak sekuritas yang didukung hipotek di pusat krisis. Secara khusus, FASB menetapkan pedomannya untuk memungkinkan penilaian aset didasarkan pada harga yang akan diterima di pasar yang teratur daripada likuidasi paksa. Untuk depository institution, ini berarti bahwa beberapa kelas aset seperti derivatif dan sekuritas ekuitas yang dapat dipasarkan harus dicatat pada nilai wajar. Penilaian jenis aset lainnya, seperti pinjaman dan surat utang, tergantung pada apakah aset tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk diinvestasi. Semua aset perdagangan dicatat pada nilai wajar. Pinjaman yang diberikan dan efek utang yang dimiliki untuk investasi atau hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pedoman tersebut tidak menghilangkan akuntansi nilai pasar, tetapi memberikan manajemen lebih banyak leluasa sehubungan dengan penerapan konversi saat menentukan harga aset tidak likuid. Kebijaksanaan ini mencangkup kemampuan untuk menggunakan asumsi internal sehubungan dengan arus kas masa depan, yang berarti menggunakan perkiraan yang secara
umum lebih ramah daripada yang ditetapkan oleh pasar saat ini. Selanjutnya, ada argumen against market value counting, di mana argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar adalah sulit untuk diterapkan. Ini mungkin benar utama untuk bank komersial kecil dan barang bekas dengan jumlah besar aset yang tidak diperdagangkan seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Ketika tidak mungkin untuk menentukan harga pasar atau nilai aset yang akurat, penandaan ke pasar hanya dapat dilakukan dengan kesalahan. Sebuah kontra dari ini adalah bahwa kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan penilaian pasar dari aset yang tidak diperdagangkan kemungkinan masih lebih kecil daripada yang dihasilkan dari penggunaan buku asli atau penilaian historis. Hal ini dikarenakan pendekatan nilai pasar tidak mengharuskan semua aset dan liabilitas untuk diperdagangkan. Selama arus kas saat ini dan yang diharapkan dari suatu aset atau liabilitas dan tingkat diskonto yang sesuai dapat ditentukan. Perkiraan nilai pasar selalu dapat diperhitungkan. Next. Selanjutnya, setelah kita membahas keuntungan dan kerugian dari ukuran buku dan ukuran pasar modal financial institution, kita perlu mencatat bahwa sebagian besar regulator financial institution telah memilih beberapa bentuk standar akuntansi pada nilai buku untuk mengukur kecukupan modal financial institution. Di sini ada pengecualian utamanya, yaitu Securities and Exchange Commission atau SIC, seiring dengan NYSE dan bursa saham utama lainnya. SIC memberlakukan aturan modal atau kekayaan bersih pada perusahaan sekuritas, pialang spesial. Mohon maaf, saya lanjutkan. Seiring dengan NYSE dan bursa saham utama lainnya, SEC memberlakukan aturan modal atau kekayaan bersih pada perusahaan sekuritas, pialang retail, dan spesialis, yaitu untuk semua maksud dan tujuan. Aturan akuntansi nilai pasar. Selanjutnya, kami juga memeriksa aturan kecukupan modal yang diberlakukan di sektor-sektor utama financial institution. Di sektor-sektor utama financial institution itu ada 4. Yang pertama ada bank umum dan barang bekas, yang kedua perusahaan sekuritas, yang ketiga asuransi jiwa, dan yang keempat ada asuransi PC. Karena banyak aturan kecukupan modal saat ini berbeda di seluruh sektor ini. Gelombang konsolidasi saat ini di industri keuangan Amerika Serikat ke dalam konglomerat keuangan atau bank universal. Kemungkinan akan lebih sulit daripada jika aturan akuntansi nilai pasar diadopsi di seluruh semua sektor. Namun dengan demikian, ada tren yang jelas menuju aturan modal berbasis risiko serupa di industri perbankan, barang bekas, dan asuransi. Next. Pembahasan selanjutnya ada capital adequacy in the commercial banking and thrift industry. Next. Kapital. Dalam pengukuran kecukupan modal suatu DI, modalnya merupakan standar yang digunakan untuk mengukur pada setiap risiko tersebut. Berdasarkan Basel yang ketiga, modal DI dibagi menjadi ekuitas umum tier 1, yaitu SET1,
ditambah dengan Tier 1 dan Tier 2. SET1 adalah modal utama atau inti. Inti DI. Modal inti adalah modal utama DI ditambah dengan unsur modal tambahan. Modal pelengkap adalah modal pelengkap. Total modal yang dimiliki oleh DI didefinisikan sebagai jumlah total Tier 1 dan Tier 2. Definisi SET1 ditambah dengan modal Tier 1 dan modal pelengkap Tier 2 tercantum dalam tabel 20.6. Tier 1 kapital, ekuitas umum modal tingkat 1 terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan konsep kontribusi modal inti dari pemilik DI. 4 model SET1 terdiri dari dana ekuitas yang tersedia untuk menyerap kerugian. Pada dasarnya, ini termasuk nilai buku ekuitas yang biasa ditambah dengan kepentingan ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan dikurangi dengan goodwill. Di sini goodwill adalah item akuntansi yang mencerminkan jumlah DI membayar di atas nilai pasar ketika membeli atau mengakuisisi DI lain atau anak perusahaan. Next. Selanjutnya, Tier 1 kapital. Modal Tier 1 adalah jumlah dari modal SET1 dan ditambah dengan modal Tier 1. Termasuk dalam model Tier 1, tambahan adalah opsi lain yang tersedia untuk menyerap kerugian bank di luar ekuitas biasa. Ini terdiri dari instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk menebus. Misalnya, saham preferen perpetual non-kumulatif. Instrumen ini dapat ditarik kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika diganti dengan modal yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada Tier 2 kapital. Modal Tier 2 ini adalah beragam sumber daya modal sekunder, contohnya itu seperti ekuitas. Ini termasuk dalam cadangan kerugian pinjaman DI, ditambah dengan berbagai instrumen utang konversi dan subordinasi dengan batas maksimum. Next. Selanjutnya ada credit risk adjust asset. Di bawah ini merupakan aturan kecukupan modal pada Basel III. Aset yang disesuaikan dengan risiko mewakili penyebut rasio modal berbasis risiko. Dua komponen membentuk aset yang disesuaikan dengan risiko kredit. Yang pertama yaitu ada aset di neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit, dan yang kedua ada aset di luar neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Selanjutnya modal tingkat 1 ekuitas umum atau SET1. Di sini ada yang pertama ada saham yang diterbitkan oleh bank dan kelebihan saham yang memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai saham biasa untuk tujuan regulasi. Yang kedua ada pendapatan yang disimpan. Yang ketiga ada akumulasi pendapatan komprehensif lain dan cadangan diungkapkan lainnya. Selanjutnya ada saham biasa yang diterbitkan oleh anak perusahaan konsolidasi bank dan dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu hak minoritas, yang memenuhi kriteria penyetaraan dalam modal ini, modal inti ekuitas biasa. Selanjutnya ada kurang niat baik, dan yang terakhir yaitu penyesuaian regulasi yang diterapkan dalam perhitungan ekuitas Tier 1. Next. Selanjutnya tambahan modal tingkat 1. Yang pertama itu instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau insentif untuk ditebus tetapi dapat ditarik kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika ganti instrumen dengan modal yang lebih baik. Selanjutnya ada saham preferen perpetual, non-kumulatif, dan surplus terkait. Yang ketiga ada kepentingan minoritas Tier 1, tidak termasuk dalam ekuitas bersama model Tier 1 organisasi perbankan. Selanjutnya, instrumen yang saat ini memenuhi syarat sebagai model Tier 1 di bawah aturan umum modal berbasis risiko lembaga
dan yang diterbitkan di bawah Small Business Jobs Act tahun 2010 atau sebelum 4 Oktober tahun 2010. Di bawah naungan oleh Emergency Economic Stabilization Act tahun 2008. Dan yang terakhir ada penyesuaian regulasi yang diterapkan dalam perhitungan tambahan modal inti. Yang selanjutnya ada tambahan modal tingkat kedua. Instrumen subordinasi kepada deposan dan kreditur umum bank. Yang kedua ada hutang subordinasi dan saham preferen. Yang ketiga ada jumlah kepemilikan minoritas modal. Di sini tidak termasuk dalam modal tier 1 organisasi perbankan. Yang keempat ada penyisian kerugian pinjaman dan sewa tidak melebihi sebesar 1,25% dari total aset tertimbang menurut risiko organisasi perbankan. Selanjutnya ada instrumen yang saat ini memenuhi syarat sebagai model tier 2 di bawah aturan umum model berbasis risiko lembaga dan yang diterbitkan di bawah Small Business Jobs Act tahun 2010 atau sebelum 4 Oktober tahun 2010 di bawah naungan Emergency Economic Stabilization Act tahun 2008. Yang terakhir ada penyesuaian regulasi yang diterapkan dalam perhitungan model pelengkap. Next. Pembahasan selanjutnya ada calculating risk-based capital ratio. Di sini credit risk adjusted on balance sheet asset under Basel 3. Kritik utama dari penyajian Basel asli yaitu bahwa bobot risiko individu tergantung pada kategori besar pinjaman, yaitu penguasa, bank atau perusahaan. Di sini contohnya di bawah Basel 1, semua pinjaman negara memiliki bobot 100% terlepas dari risiko kredit negara peminjam. Dan standar Basel 2 dan 3 merupakan pendekatan menyelaraskan persyaratan modal peraturan lebih dekat dengan elemen kunci dari risiko DI dengan memperkenalkan diferensiasi yang lebih luas dari bobot risiko kredit. Pendekatan standar Basel 3 mencakup jumlah kategori exposure yang lebih tinggi untuk tujuan perhitungan total aset tertimbang menurut risiko daripada Basel 2. Hal ini akan memberikan pengakuan yang lebih besar atas agunan keuangan dan mengizinkan lebih banyak penjamin yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Basel 1 dan Basel 2, pendekatan standar Basel 3 ini harus menghasilkan rasio permodalan yang lebih sesuai dengan resiko ekonomi aktual yang dihadapi oleh DI. Next. Selanjutnya ada credit risk adjusted of balance sheet activities. Nilai aset neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit hanyalah salah satu komponen dari penyebut rasio modal. Yang lainnya adalah nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aktivitas off balance sheet atau EBS DI. Kegiatan OBS ini merupakan tuntutan kontingen daripada klaim aktual terhadap lembaga penyimpanan. Selanjutnya, dalam menghitung risiko kredit, nilai aset yang disesuaikan dari item off balance sheet ini pertama-tama harus mengubahnya menjadi jumlah yang setara dengan kredit dengan jumlah yang setara dengan item di neraca. Selanjutnya, perhitungan nilai risiko kredit yang disesuaikan dengan aktivitas off balance sheet melibatkan beberapa pemisahan awal dari aktivitas ini. Secara khusus, perhitungan eksposur risiko kredit atau jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak kontingensi atau jaminan seperti letter of credit berbeda dari perhitungan jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk valuta asing dan suku bunga forward, opsi, dan kontrak pertukaran. Di sini pertama-tama akan mempertimbangkan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak jenis jaminan off balance sheet dan kontrak kontingensi dan kemudahan derivatif atau pasar kontrak. Next.
Selanjutnya ada the credit risk adjusted asset value of balance sheet contingent guarantee contracts. Di sini ada tabel 20.9 merupakan faktor konversi untuk off balance sheet lembar kontingen atau garansi kontrak. Pada tabel ini terdapat faktor konversi yang sesuai. Memperhatikan bahwa berdasarkan pada Basel III, jaminan kredit langsung pengganti standby letter of credit yang diterbitkan oleh DI memiliki peringkat faktor konversi sebesar 100% atau jumlah yang setara dengan kredit. Demikian pula dengan perjanjian yang jual beli kembali dan aset yang dijual dengan jaminan juga diberikan peringkat faktor konversi sebesar 100%. SLC terkait kinerja di masa depan dan komitmen pinjaman yang tidak digunakan lebih dari 1 tahun memiliki konversi sebesar 50%. Next. Selanjutnya, komitmen pinjaman lainnya yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang memiliki faktor konversi kredit sebesar 20%. Surat kredit komersial terkait perdagangan standar dan akseptasi bankir yang dijual memiliki faktor konversi sebesar 20%. Berdasarkan Basel III, bobot risiko yang diberikan pada kontrak penjaminan kontingensi of balance sheet adalah sama dengan jika DI melakukan transaksi sebagai prinsipal. Dengan demikian, peringkat kredit yang digunakan untuk menetapkan bobot risiko kredit atau aset teracah tercantum dalam tabel 20.7. Hal ini juga digunakan untuk menetapkan bobot risiko kredit pada aktivitas off balance sheet ini. Misalnya yaitu menerbitkan komitmen pinjaman 2 tahun untuk bank asing yang berlokasi di negara dengan penilaian OECD CRC 4 akan menghasilkan bobot risiko sebesar 150%. Next. Selanjutnya ada the credit risk adjusted asset value of balance sheet market contract or derivative instrument. Selain memiliki kontingensi dan jaminan off balance sheet, lembaga keuangan ini juga banyak terlibat dalam pembelian dan penjualan off balance sheet feature, opsi, forward, swap, caps, dan sekuritas derivatif lainnya pada kontrak untuk risiko suku bunga, risiko kredit, dan manajemen risiko valuta asing, dan alasan lindung nilai seperti membeli dan menjual produk tersebut atas nama pelanggan mereka. Masing-masing posisi ini berpotensi untuk mengekspos DI terhadap risiko kredit pihak lawan, yaitu risiko pihak lawan atau sisi lain dari kontrak. Akan gagal bayar ketika menderita kerugian aktual atau potensial yang besar pada posisinya, seperti kontrak kontingensi atau jaminan. Perhitungan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko dari kontrak pasar off balance sheet memerlukan beberapa pendekatan 2 langkah. Next. Untuk selanjutnya di step pertama itu yaitu mengubah nilai off balance sheet menjadi jumlah setara kredit di neraca. Pertama-tama mengkonversi nilai nominal atau nilai nominal dari semua kontrak swap, forward, dan derivatif lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa menjadi jumlah yang setara dengan kredit. Jumlah setara kredit itu sendiri dibagi menjadi elemen exposure potensial dan elemen exposure saat ini. Kredit equivalent amount-nya jadi of balance sheet derivative securities item sama dengan potential exposure ditambah current exposure. Komponen exposure potensial mencerminkan risiko jika pihak lawan dalam kontrak gagal bayar di masa depan. Untuk exposure saat ini dengan instrumen mencerminkan biaya penggantian kontrak jika pihak lawan gagal bayar hari ini. Step 2 yaitu menetapkan jumlah setara credit off balance sheet ke kategori risiko.
Setelah jumlah exposure saat ini dan potensial dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah kredit yang setara untuk setiap kontrak, di mana credit risk adjusted value of balance sheet market contract sama dengan total credit equivalent amount dikali 1,0 yaitu risk weight. Next. Selanjutnya ada capital conservation buffer. Selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk risiko kredit, Basel III memperkenalkan penyangga konservasi modal yang dirancang untuk memastikan bahwa depository institution membangun surplus modal atau penyangga di luar periode tekanan keuangan yang dapat ditarik karena kerugian terjadi selama periode dari tekanan keuangan. Persyaratan penyangga memberikan insentif bagi depository institution untuk membangun surplus modal, misalnya dengan mengurangi distribusi pendapatan, dividen yang dikurangi, pembelian kembali saham, dan bonus staff untuk mengurangi risiko bahwa tingkat modal mereka akan turun di bawah persyaratan minimum selama periode stres. Buffer konservasi modal harus terdiri dari modal dan disimpan secara terpisah dari persyaratan modal berbasis risiko minimum. Next. Di bawah Basel III, depository institution ini perlu memiliki penyangga konservasi modal lebih besar dari 2,5% dari total aset tertimbang menurut risiko untuk menghindari pembatasan distribusi modal dan pembayaran bonus diskresioner kepada pejabat eksekutif. Jika penyangga modal depository institution ini jatuh di bawah 2,5%, kendala pada pembayaran pendapatan, misalnya dividen, pembelian kembali saham, dan pembayaran bonus akan dikenakan. Pada tabel 2011, mencantumkan rasio pembayaran dividen maksimum yang diizinkan karena penyangga konservasi turun di bawah 2,5%. Seperti dapat dilihat, semakin kecil buffer konservasi, maka semakin besar batasan pembayaran pendapatan diskresioner depository institution. Misalnya, depository institution dengan penyangga konservasi modal antara 1,875 dan 2,5%, misalnya rasio modal si ECI-nya 6,75%, rasio modal tier 1-nya itu sebesar 8,2%, atau rasio modal totalnya sebesar 10,2%. Di akhir kuartal kalender sebelumnya akan diizinkan untuk mendistribusikan tidak lebih dari 60% pendapatan ditahan yang memenuhi syarat dalam bentuk distribusi modal atau pembayaran bonus diskresioner selama kuartal kalender saat ini. Sebaliknya, depository institution perlu menghemat setidaknya 40% dari pendapatan ditahan yang memenuhi syarat selama kuartal kalender saat ini, menggunakan pendapatan untuk membangun penyangga konservasi modal. Sini ada tabel 2011, buffer konservasi modal, tingkat rasio modal, dan rasio pembayaran maksimum. Next. Selanjutnya ada countercyclical capital buffer. Basel III juga memperkenalkan penyangga modal countercyclical yang dapat dinyatakan oleh negara manapun yang mengalami pertumbuhan kredit agregat berlebih. Penyangga modal countercyclical dapat bervariasi antara 0% dan 2,5% dari aset tertimbang menurut resiko. Buffer ini harus dipenuhi dengan modal SETI dan depository institution-nya diberikan waktu 12 bulan untuk menyesuaikan dengan level buffer. Seperti penyangga konservasi modal, jika tingkat modal depository institution jatuh di bawah penyangga modal countercyclical yang ditetapkan, maka pembatasan pembayaran pendapatan diterapkan.
pada tabel 2012 mencantumkan batasan-batasan ini. Bank Internasional akan membayar biaya penyangga rata-rata tertimbang berdasarkan exposure kredit mereka ke masing-masing negara. Jadi jika bank memiliki 60% asetnya di negara A dengan buffer countercyclical yang dikenakan 2% dan 40%, asetnya di negara B dengan persyaratan buffer countercyclical 1%, buffer cyclical untuk banknya adalah 1,6%, yaitu 0,60 dikali 2% ditambah 0,40 dikali 1%. Next. Penyangga modal countercyclical bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan mengurangi exposure sistemik terhadap penurunan ekonomi. Kerugian bisa sangat besar ketika penurunan didahului oleh periode pertumbuhan kredit yang berlebihan. Akumulasi buffer modal selama fase ekspansi akan meningkatkan kemampuan sistem perbankan untuk tetap sehat selama periode penurunan harga aset dan kerugian dari kondisi kredit yang lemah. Dengan menilai buffer countercyclical ketika pasar kredit terlalu panas, buffer modal yang terakumulasi dapat menyerap kerugian abnormal yang mungkin dialami depository institution ketika siklus kredit berubah. Akibatnya, bahkan setelah kerugian ini direalisasikan, depository institution akan tetap sehat dan dapat mengakses pendanaan, memenuhi kewajiban, dan terus berfungsi sebagai perantara kredit. Next. Selanjutnya ada Global Systemically Important Banks. Jadi sebagai bagian dari Basel III, BIS memberlakukan biaya tambahan ekuitas umum Tier 1, yaitu persyaratan penyerapan kerugian pada bank-bank penting secara global. Kelompok perbankan yang kesulitan atau kegagalan yang tidak perbankan yang kesulitan atau kegagalan yang tidak teratur akan menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap keuangan yang lebih luas, sistem dan kegiatan ekonomi. Ide dasarnya adalah karena GSIB adalah bank yang terlalu besar untuk gagal. Mereka perlu menurunkan risikonya dengan meningkatkan persyaratan modal nyata mereka, bahkan lebih dari yang lain. Biaya tambahan berkisar dari 1% hingga 3,5% yang harus ditanggung di atas SETI minimum 7% ditambah persyaratan penyangga konservasi. Next. Selanjutnya ada leverage ratio. Jadi salah satu krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009 adalah akumulasi leverage yang ekstrim baik di dalam maupun di luar neraca di seluruh sistem perbankan. Seluruh krisis terburuk di mana depository institution dipaksa oleh pasar untuk mengurangi leverage sampai pada tingkat yang mengintensifkan penurunan harga aset dan mengintensifkan kerugian depository institution. Penurunan modal depository institution ini dan pengurangan ketersediaan kredit. Untuk mencegah siklus ini berulang, Basel III memperkenalkan persyaratan rasio leverage yang dimaksudkan untuk mencegah penggunaan leverage yang berlebihan dan untuk bertindak sebagai backstop terhadap persyaratan modal berbasis risiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini rasio leverage Basel III didefinisikan sebagai rasio modal tier 1 terhadap aset di dalam dan di luar neraca, di mana rumusnya leverage ratio sama dengan tier 1 kapital dibagi total exposure, yaitu total exposure-nya on ditambah off balance sheet. Total exposure sama dengan total aset depository institution ditambah exposure di luar neraca. Untuk sekuritas derivatif, exposure of balance sheet adalah exposure saat ini ditambah exposure potensial seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next.
Selanjutnya ada interest rate risk, market risk, and risk-based capital. Dari perspektif peraturan, rasio modal berbasis resiko kredit cukup hanya selama lembaga penyimpanan tidak terkena suku bunga atau risiko pasar yang tidak semestinya. Alasannya adalah bahwa rasio modal berbasis risiko hanya memperhitungkan kecukupan modal dari depository institution untuk memenuhi risiko kredit baik di dalam maupun di luar neraca. Tidak diperhitungkan secara eksplisit adalah risiko insolvensi yang berasal dari risiko suku bunga. Rasio leverage untuk menghadapi kritik ini pada tahun 1993, Federal Reserve bersama dengan Bank for International Settlement mengembangkan proposal persyaratan modal tambahan untuk risiko suku bunga dan risiko pasar. Seperti yang telah dibahas pada bab 15, sejak tahun 1998, depository institution harus menghitung add-on untuk rasio modal berbasis risiko 8% untuk mencerminkan exposure mereka terhadap risiko pasar. Ada dua pendekatan yang tersedia untuk depository institution untuk menghitung ukuran add-on. Yang pertama, model standar yang diusulkan oleh regulator, dan yang kedua, model risiko pasar internal dari depository institution itu sendiri. Risiko keuangan mengungkapkan sejumlah kelemahan dalam cara risiko pasar diukur sesuai dengan aturan Basel II. Secara spesifik, Basel II menyatakan bahwa depository institution harus memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai pengaruh perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat exposure risiko suku bunga depository saat ini dan harus mampu mengidentifikasi exposure berlebihan yang mungkin timbul. Next. Selanjutnya ada operational risk and risk-based capital. Basel II menerapkan adanya penambahan modal untuk risiko operasional. Sebelum ini, Bank International Settlement telah berargumen bahwa exposure risiko operasional dari depository institution telah ditangani secara memadai oleh rasio kredit yang disesuaikan dengan risiko sebesar 8%. Namun, peningkatan visibilitas risiko operasional dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong regulator untuk mengusulkan persyaratan modal terpisah untuk risiko kredit dan operasional. Seperti disebutkan di atas, Bank International Settlement sekarang percaya bahwa risiko operasional cukup penting bagi depository institution untuk mencurahkan sumber daya untuk mengukur risiko tersebut dan memasukkannya secara terpisah ke dalam penilaian kecukupan modal mereka secara keseluruhan. Pada tahun 2016, Bank International Settlement mengusulkan pendekatan pengukuran standar baru untuk menggantikan pendekatan indikator dasar, standar, dan pengukuran lanjutan untuk risiko operasional. Di sini ada tabel 2014, yaitu bisnis indikator komponen, yang menunjukkan komponen indikator bisnis untuk menghitung BI untuk setiap tahun T. Bank harus menentukan rata-rata 3 tahun BI sebagai jumlah dari rata-rata 3 tahun dari 3 komponen. Next. Yang pertama, criticism of the risk-based capital ratio. Persyaratan modal berbasis resiko berusaha untuk yang pertama, memasukkan risiko kredit, pasar, dan operasional ke dalam penentuan kecukupan modal. Yang kedua, lebih sistematis memperhitungkan perbedaan risiko kredit di antara aset. Yang ketiga, memasukkan exposure risiko off balance sheet. Dan yang keempat, menerapkan persyaratan modal yang sama di semua depository institution utama di dunia.
Yang pertama di sini ada bobot risiko. Tidak jelas seberapa dekat kategori bobot risiko di Basel III mencerminkan risiko kredit yang sebenarnya. Misalnya, pinjaman hipotek perumahan memiliki bobot risiko antara 35 dan 200% di bawah Basel III. Secara harfiah, bobot relatif ini menyeratkan bahwa beberapa pinjaman hipotek perumahan 5,7 kali lebih berisiko daripada pinjaman lainnya. Selanjutnya, di bawah Basel III, semua pinjaman usaha diberikan bobot risiko 100% terlepas dari risiko bisnis. Dengan demikian, pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat A diberi bobot risiko kredit 1, seperti halnya pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat C. Artinya, dalam kelas bobot risiko yang luas, seperti pinjaman komersial, perbedaan kualitas risiko kredit tidak diakui. Hal ini dapat menciptakan insentif yang merugikan bagi depository institution untuk mengejar pelanggan berkualitas lebih rendah sehingga meningkatkan risiko dari DI. Next. Selanjutnya yang kedua, bobot risiko berdasarkan klasifikasi risiko negara OECD. Sementara perubahan penggunaan klasifikasi risiko negara, OECD di Basel III menghilangkan masalah yang terkait dengan penggunaan entitas non-komersial. Misalnya S dan P untuk menetapkan risiko kredit pada pinjaman negara dan pinjaman bank asing. Peringkat risiko negara OECD telah masalah mereka sendiri. Ketika dikembangkan pada tahun 1999, peringkat CRC tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kemungkinan gagal bayar negara. Sebaliknya, CRC dimaksudkan untuk mengukur premi risiko minimum untuk digunakan di pasar untuk kredit ekspor. Yang ketiga ada aspek portofolio. Rencana Bank International Settlement sebagian besar mengabaikan peluang diversifikasi portofolio risiko kredit. Ketika pengembalian aset memiliki korelasi negatif atau kurang dari positif sempurna, DI dapat menurunkan risiko portofolionya melalui diversifikasi. Seperti yang dibangun, rencana kecukupan modal Basel III pada dasar risiko linier yang mengabaikan korelasi atau kovarian antara aspek seperti Basel III akan sangat meningkatkan biaya regulasi dengan menambahkan tingkat kerumitan baru. Biaya pengembangan dan penerapan sistem risiko baru jelas akan signifikan dan manfaatnya mungkin kecil. Andrew Holden, Direktur Eksekutif untuk Stabilitas Keuangan di Bank of England, bahwa model risiko telah berkembang sangat kompleks sehingga untuk Andrew Holden ini, Direktur Eksekutif untuk Stabilitas Keuangan di Bank of England, menunjukkan bahwa model risiko telah berkembang sangat kompleks sehingga memiliki keyakinan statistik bahwa serangkaian formula tertentu telah menangkap risiko yang sebenarnya. Hal ini memerlukan 400 hingga 1000 tahun data. Yang kelima, rasio pinjaman terhadap nilai yang digunakan untuk hipotek perumahan. Basel III sangat bergantung pada rasio pinjaman terhadap nilai untuk hipotek perumahan. Selama krisis keuangan, nilai properti yang digunakan oleh DI digelembungkan oleh penilai real estate, dan jika ini terjadi lagi, modal yang tidak mencukupi akan ditahan terhadap hipotek ini. Tidak ada perhitungan yang diambil dari covariance di antara risiko aset antara pihak lawan yang berbeda atau bobot risiko. Next.
Selanjutnya, yang keenam, pilar 2 mungkin meminta terlalu banyak regulator. Pilar 2 Basel 3 membutuhkan banyak pertimbangan yang sangat sensitif dari regulator, seperti penentuan kecukupan model internal bank yang mungkin tidak siap untuk membuatnya. Ini khususnya akan menjadi masalah bagi regulator negara berkembang. Jika pilar 2 ditanggapi dengan serius, supervisor mungkin akan menghadapi banyak kritik yang sebagian besar lebih suka dihindari. Lalu yang ketujuh, ada leverage, likuiditas, dan kekhususan. Mengurangi tingkat leverage bank melalui peningkatan modal akan mengurangi return on equity BI dan mempersulit mereka untuk menghasilkan modal tambahan. Memang daripada mendapatkan ROE tradisional lebih dari 15%, banyak DI akan melihat ROE di kisaran 8 hingga 10% pasca Basel 3. Ketika ditambahkan kedua rasio likuiditas baru yang diperkenalkan di bawah Basel 3 yang sudah dibahas dalam bab 12, akan memaksa DI untuk lebih mencocokkan jatuh tempo aset dan kewajiban daripada peminjaman pendek dan peminjaman panjang, seperti yang secara tradisional menjadi fitur khusus dari DI sendiri. Next. Selanjutnya ada capital requirement for other financial institution. Pertama ada securities firm, yaitu tidak seperti aturan modal nilai buku yang digunakan oleh bank dan regulator barang bekas, persyaratan modal untuk pialang dealer yang ditetapkan oleh aturan 15C 3-1 SEC pada tahun 1975 dan diubah pada tahun 2013 mendekati aturan akuntansi nilai pasar. Secara khusus, broker-dealer harus mempertahankan utang agregat untuk modal bersih tidak lebih dari 1.500%, yaitu di mana utang tidak boleh lebih dari 15 kali lebih besar dari ekuitas. Utang agregat terdiri dari total kewajiban yang timbul dari setiap transaksi ini, termasuk utang yang dipinjam, utang uang terhadap surat berharga yang dipinjamkan, nilai pasar dari surat berharga yang dipinjam, saldo kredit bebas nasabah dan bukan nasabah, saldo kredit pada rekening nasabah dan bukan nasabah yang memiliki posisi short dalam surat berharga, ekuitas dalam akun komoditas, masa depan pelanggan dan non-pelanggan, serta saldo kredit dalam akun komoditas pelanggan dan non-pelanggan. Next. Selain rasio permodalan ini, pada amandemen tahun 2013 memperkenalkan aturan modal bersih, yaitu pengujian aset likuid bersih. Pialang dealer harus menghitung nilai pasar untuk aset mereka yang sangat likuid setiap hari dan memastikan bahwa nilai pasar aset ini melebihi nilai kewajiban mereka. Dengan rumus highly liquid asset dibagi total liability harus lebih besar daripada 100%. Standar ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pialang dealer untuk terlibat dalam aktivitas yang merupakan bagian dari menjalankan bisnis sekuritasnya, misalkan memasukkan sekuritas ke dalam inventaris. Tetapi dengan cara yang menempatkan perusahaan pada posisi memegang lebih dari $1 aset yang sangat liquid untuk setiap dolar kewajiban yang tidak tersubordinasi. Misalnya, uang yang terutang kepada pelanggan, rekanan, dan kreditur setiap saat. Next. Selanjutnya, ada life insurance. Pada tahun 1993, industri asuransi jiwa mengadopsi model skema permodalan berbasis risiko. Revisi terakhir dari skema ini terjadi pada tahun 2011. Meskipun sifatnya mirip dengan yang diadopsi oleh bank dan thrift, skema ini lebih luas karena mencakup jenis risiko yang lainnya. Meskipun persyaratan modal
dikenakan di tingkat negara bagian yang sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari National Association of Insurance Commissioner atau NAIC, menjelaskan model NAIC ini menjadi model yang dimulai dengan mengidentifikasi 5 resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa. Yang pertama itu ada C0 sama dengan resiko aset afiliasi. Risiko aset afiliasi adalah risiko gagal bayar aset untuk investasi afiliasi. Kebutuhan risk-based capital atau RBC adalah perusahaan asuransi yang dimiliki oleh penanggung dihitung berdasarkan total modal berbasis risiko anak perusahaan dan kemudian diprorata berdasarkan persentase kepemilikannya. Persyaratan RBC untuk anak perusahaan lainnya dihitung berdasarkan faktor yang ditetapkan. Perusahaan induk diharuskan memiliki modal berbasis resiko dalam jumlah yang setara untuk melindungi dari penurunan keuangan afiliasi. Next. Lalu C1 yaitu resiko aset investasi. Risiko aset investasi ini mencerminkan risiko portofolio aset dari perusahaan asuransi jiwa. Kategori ini dibagi menjadi risiko saham biasa atau CIC dan risiko investasi lainnya atau CIO. Kategori ini serupa dengan perhitungan aset yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk PI dalam hal bobot risiko kredit dikalikan dengan dolar atau nominal aset di neraca. Lalu C2 yaitu risiko asuransi merupakan penangkapan risiko perubahan yang merugikan dalam risiko kematian dan risiko morbiditas. Seperti yang telah dibahas pada bab 6, tabel ini memberikan gambaran yang sangat akurat kepada perusahaan asuransi jiwa tentang probabilitas bahwa seorang tertanggung akan meninggal pada tahun tertentu. Namun, epidemi seperti AIDS atau flu ini dapat mengacaukan prediksi ini secara drastis, di mana RBC sama dengan CO ditambah C4A ditambah dengan total surplus dan modal RBC sama dengan CO ditambah C4A ditambah total surplus dan modal. Kategori ini dibagi menjadi risiko bisnis atau C4A dan risiko biaya administrasi C4B. Akibatnya perusahaan asuransi menyesuaikan asuransi yang berlaku untuk tingkat cadangan dan mengalihkan jumlah yang dihasilkan dengan faktor risiko asuransi. Perhitungan serupa juga dilakukan untuk asuransi kecelakaan dan kesehatan yang mencakup risiko morbiditas atau sakit-sakit. Next. Selanjutnya ada C3 atau tingkat bunga, kredit, dan risiko pasar. Risiko bunga atau C3A, risiko kredit atau C3B, dan risiko pasar, yaitu C3C sebagian mencerminkan likuiditas, kewajiban, dan probabilitas atau kemudahan penarikan seiring dengan perubahannya suku bunga, kualitas kredit, dan risiko pasar. Misalnya, kontrak investasi guaranteed atau GIC yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi memiliki karakteristik yang mirip dengan deposito bank jangka panjang dengan suku bunga tetap dan seringkali sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Seperti yang telah didiskusikan di bab 12, masalah likuiditas juga menyebabkan sejumlah kebangkrutan perusahaan asuransi di tahun-tahun terakhir. Dengan sehubungan dengan tingkat bunga, kredit, dan risiko pasar, perusahaan asuransi juga harus membagi kewajiban menjadi 3 kelas risiko. Yang pertama yaitu risiko rendah dengan 0,5% kebutuhan modal berbasis risiko, lalu yaitu risiko menengah dengan 1% kebutuhan modal, dan yang terakhir yaitu risiko tinggi. Selanjutnya C4 yaitu risiko bisnis.
Kategori ini dibagi menjadi resiko bisnis dengan simbol C4A dan resiko biaya administrasi dengan C4B. Akhirnya, perusahaan asuransi di sini menyesuaikan asuransi yang berlaku untuk tingkat cadangan dan mengalihkan jumlah yang dihasilkan dengan faktor risiko asuransi. Perhitungan juga dilakukan untuk asuransi kecelakaan dan kesehatan yang mencakup risiko morbiditas seperti yang telah didiskusikan di bab 19. Negara bagian juga telah mengorganisir dana penjaminan yang sebagian membayar kebangkrutan perusahaan asuransi dengan menggunakan biaya pada perusahaan yang bertahan. Dengan demikian, kebutuhan modal untuk resiko bisnis ditetapkan sama dengan penilaian potensi maksimum oleh dana penjaminan negara, itu sebesar 2% untuk premi jiwa dan anuitas dan 0,5% untuk premi kesehatan untuk setiap perusahaan asuransi yang masih hidup. Selain itu, resiko penipuan dan litigasi khusus perusahaan mungkin memerlukan biaya modal tambahan juga. Setelah menghitung C0, C1, C2, C3, dan C4, manajer asuransi jiwa menghitung risk based capital measure atau RBC berdasarkan persamaan berikut. Dengan rumus RBC sama dengan C0 ditambah C4A ditambah akar dalam kurung C10 ditambah C3A kuadrat ditambah dalam kurung kuadrat C1CS ditambah C3C ditambah C2 kuadrat ditambah C3B kuadrat dan ditambah C4B kuadrat. Sesuai perhitungan RBC adalah modal minimum yang diperlukan untuk asuransi jiwa. Penanggung membandingkan ukuran modal berbasis risiko ini dengan modal aktual dan surplus atau total modal yang dimiliki dengan perhitungan total surplus and capital dibagi dengan risk based capital atau RBC. Jika rasionya lebih tinggi dari 100%, pengelola asuransi jiwa memenuhi atau di atas persyaratan modal minimum. Hampir sama dengan tindakan korektif yang cepat untuk bank dan penghematan, ada 4 tingkat tindakan pengawasan dengan setiap tingkat menjadi semakin menantang dan menuntut perusahaan asuransi. Next. Yang pertama itu ada asuransi properti korban. Persyaratan modal untuk asuransi properti korban atau ini sangat mirip dengan RBC industri asuransi jiwa yang diperkenalkan oleh NAAC pada tahun 1993 dan direvisi paling baru pada tahun 2011. Kecuali bahwa ada 8 kategori risiko, termasuk 3 aset terpisah kategori risiko. Bobot risiko di beberapa area, terutama saham biasa, lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa karena perusahaan fisik yang relatif lebih kecil terhadap jenis risiko aset ini. Berikut ini ada gambar tabel 20/18 di mana gambar tersebut merupakan total perhitungan berbasis risiko yang menunjukkan 8 jenis risiko yang berbeda dan perhitungan RBC untuk dibandingkan dengan total modal dan surplus perusahaan asuransi. Selanjutnya ada gambar tabel 20/19 yaitu gambar modal berbasis risiko biaya untuk perusahaan khusus, di mana perhitungan RBC ini mengasumsikan bahwa risiko R1 hingga R7 independen satu sama lain
memiliki koefisien korelasi 0, sedangkan investasi pada afiliasi PC atau risiko F0 diasumsikan berkorelasi sempurna dengan risiko bersih F1 hingga F7 komponen. Jika total modal dan surplus perusahaan asuransi PC melebihi RBC yang dihitung, maka perusahaan asuransi dianggap memiliki modal yang memadai. Misalnya, anggaplah perusahaan asuransi PC memiliki total modal dan surplus sebesar 70 juta dolar dan biaya FBC-nya dihitung sebagai 69,79 juta dolar. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 20/19. Maka hal ini memiliki rasio modal terhadap RBC melebihi 1, yaitu di mana 70/69 sama dengan 79 sama dengan 1,003 dan dikapitalisasi secara memadai. Sumari atau kesimpulan dari bab ini mengulas peran modal lembaga keuangan dalam melindungi dari risiko kredit, suku bunga, dan risiko lainnya. Menurut teori ekonomi sendiri, modal atau kekayaan bersih harus diukur berdasarkan nilai pasar sebagai perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajiban. Pada kenyataannya, regulator menggunakan aturan akuntansi nilai baku, sementara aturan kecukupan modal nilai buku memperhitungkan exposure risiko kredit secara kasar. Aturan tersebut mengabaikan efek perubahan suku bunga dan exposure suku bunga pada kekayaan bersih. Kami menganalisis aturan modal spesifik dan yang diusulkan dan diadopsi oleh regulator bank dan barang bekas, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas, serta mendiskusikan masalah dan kelemahannya. Secara khusus dapat dilihat bagaimana bank, barang bekas, fisik, dan regulator asuransi jiwa sekarang menyesuaikan aturan modal berbasis nilai buku untuk memperhitungkan berbagai jenis risiko sebagai bagian dari pengenaan rasio kecukupan modal berbasis risiko. Akibatnya, persyaratan modal aktual di bank, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi PC, dan barang bekas bergerak lebih dekat ke persyaratan kekayaan bersih berbasis nilai pasar dari broker dan dealer. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.